udah join di sini. Semoga bisa dapat masukan banyak dari talk show siang ini. Kita panggil Deva Hartstein. Halo Deva. Halo. Apa kabar? Halo, kok apa kabar? Belajar drumnya di mana dulu? Belajar drumnya? Saya awalnya singkatnya aja sih. Aku pertama kali belajar drum itu umur 8 tahun. 8 tahun itu aku belajar di salah satu drummer gereja di Surabaya. Temennya Cindy juga, temennya kakak-kakak. Oh, iya. Terus waktu SMP itu waktu 8 tahun ya belajar sama temen di gereja. Waktu SMP saya mulai agak serius kursusnya, saya belajar di Pak Mamat Basluan di Storjo. Oh, Pak Mamat. Saya ya, juga legend belajar itu, sama dia. itu salah satu legend. Saya pernah di dia Kemudian, di Yasmi. Yes, oh di Yasminya dulu. Ya. Oke. Terus setelah itu, karena saya dari SMP itu saya sudah yakin kalau memang musik atau drum itu menjadi bagian dari jalan hidup saya ke depannya. Saya nggak tahu kenapa saya udah tahu kalau arahnya mau ke sana. Gitu. Jadi aku nggak tahu kenapa ya. Mungkin karena aku bisa bilang itu karunia ya. Karena dari awal, dari umur yang masih labil itu aku udah tahu kalau terakhirnya aku pengen seperti ini, aku pengen ini. Dan puji Tuhan setelah SMA, ya setelah ada perdebatan dengan orang tua, setelah ada ketidakcocokan dengan orang tua, dan begitu banyak polemik, akhirnya saya diizinkan untuk bersekolah musik di salah satu institusi musik di Jakarta. Oh iya? Di mana? Oh bukan. Saya di Institut Musik Indonesia, di IMI. Oh, wah. Ya, jadi saya dari tahun 2000, saya lulus SMA 2003, tapi saya baru masuk di IMI 2004, gitu. Oh, ini saya belajar, mainly saya belajar tentang drum, tentang segala aspek drum and percussion. Kemudian saya juga belajar tentang music production juga, tapi mainly ke drumnya sih, music production saya dalami sendiri. Setelah ini, sembari ini berjalan, ya saya juga banyak ngejob, puji Tuhan, bisa ngerasain session ngiringi beberapa artis-artis di tanah air. Terus sempat saya punya band bikin album, kemudian dengan band lain saya bikin album juga. Jadi puji Tuhan banyak dapat pengalaman dari sekitar 12 tahun di Jakarta. Oh iya. Ya, ada jalannya. Nanti di buku saya juga ditulis juga bagaimana perjalanan seseorang dimulai dari musik sesuai dengan destiny-nya. Kalau prestasi yang menurut Deva paling tinggi, paling achievement, paling membanggakan apa? Jadi kalau achievement yang paling membanggakan itu ada beberapa sudut pandang ya. Kalau mungkin orang lain ngelihatnya mungkin prestasi terbesarku adalah ketika aku bisa bikin band sendiri, kemudian aku bisa eksis dengan bandku, walaupun waktu itu cuma sekitar 2 tahun. Bandku dulu namanya Pilot. Singlenya yang sempat booming, ya di Jakarta. Singlenya yang sempat booming itu judulnya Sepanjang Hidupku. Mungkin kalau ada yang tahu, ada yang nggak, ya itu saya yang mainkan. Terus, tapi kalau dari sisi saya pribadi, justru kebanggaan atau achievement terbesar saya adalah ketika saya dari studio saya ini yang sebenarnya bukan studio beneran ya, studio jadi-jadian saya bilang gitu. Tapi saya bisa berkarya dengan orang-orang yang bukan dari Indonesia, itu mungkin berkarya dengan orang-orang dari luar negeri gitu. Karena saya juga banyak ngisi recording untuk artis-artis indie di US. Terakhir saya ngirim di San Francisco. Akhir tahun lalu itu saya terakhir ngirim data untuk orang-orang di San Francisco dari hasil recording di studio kecil saya ini. Itu sih, itu kebanggaan terbesar buat saya. Jadi mereka minta tracking drum, kamu bikin drum track, kirim gitu aja ya. Makanya enggak salah kalau saya tulis waktu itu di iklannya, Deva Hartstein itu session drummer. Jadi saya nggak pernah tahu kamu punya band. Jadi ketika kamu membantu atau mensupport sana sini, itu namanya session drummer. Menurut saya session drummer itu lebih sulit daripada drum untuk satu band. Ya, kecuali kalau dalam band itu session drummer tuh harus bisa fleksibel. Padahal setiap orang itu ada idealismenya. Nah, mungkin pernah tahu ya. Itu yang susah.
Iya, contohnya seperti Nathan East, itu pemain bass. Itu kalau dia diminta session, dia kan bilang, kamu minta yang kelas A, B, atau C. Kalau kelas A, kasih ada notasi, dia main persis dengan notasi yang Ya. ditulis, dia mainkan. Jadi cuma mainkan part yang dia harus mainkan, that's it. Yang kelas B, saya main dengan groove, dengan apresiasi saya kepada lagu itu. Yang ketiga, tak hajar, kasih artinya atraktif banget. Kamu mau yang mana? Nah, ini yang tidak, kalau nggak sessionis, sulit melakukan ini karena ego, idealisme itu ketika ada lagu kita sudah punya apresiasi. Kita pengen mensupport, padahal positif tujuannya ya. Tapi yang terima kan enggak, aku nggak mau begitu. Contoh seperti contohnya pemain bass ya, Abraham Laboriel. Itu main sudah mungkin udah ribuan album. Tapi saya lihat dia pernah main di albumnya Wilson Phillips yang cewek nyanyi orang tiga. Saya pikir ngapain pakai Abraham, harga mahal, main yang gitu cuman main didengerin lagunya cuman gitu-gitu aja. Ternyata justru yang dibayar dia consistently memainkan apa yang diminta oleh produser dengan sound yang dia buat, dan sound itu nggak akan bisa diambil oleh orang lain. Nah, inilah kelebihan sessionis ya. Ini jadi ini gini loh. Aku sebenarnya tuh pengen tanya ya. Ini kembali ke masa kecilku dulu. Masa kecil ketika aku awal-awal mulai pelayanan, waktu itu umurku masih sekitar 12 tahun, 10 sampai 12 tahun. Masih SD. Aku masih SD waktu itu. Aku waktu itu pernah ditunjukin album sama salah satu teman gereja di mana drummernya di situ adalah Erwin J. Krisnanda. Ya. Sebenarnya yang pengen aku tahu adalah satu nih, yang pengen aku tahu satu, gimana ceritanya sih kok bisa tiba-tiba seorang Ko Erwin J. Krisnanda ini bisa ngisi di album itu satu. Kemudian kedua, saya dengar-dengar dari yang belum sempat saya konfirm sendiri, saya dengar-dengar dari banyak teman kalau Ko Erwin tuh dulu tuh juga pernah belajar di negeri lain, entah itu belajar audio, entah itu belajar drumnya. Bisa ceritain dikit gak sih? Aku terus terang pengen tahu tentang itu karena aku sekarang ini, aku yang seorang drummer yang suka berproduksi ini, awal mulanya itu termotivasi dengan Ko Erwin juga gitu. Karena Ko Erwin yang awalnya menunjukkan kalau oke, ini drummer dari Surabaya waktu itu ya, Surabaya Jakarta kan bedanya jauh banget ya. Wih, ini drummer dari Surabaya loh, ini bisa ngisi di album ini. Kalau seorang Erwin J. Krisnanda ini bisa, kenapa aku enggak? Wow, nah, luar biasa. Itu yang bikin aku termotivasi untuk terus belajar dengan segala ketidakadaan ini kita bikin ada dan bisa jadi gitu. Nah, aku pengen dengar dari Erwin gimana sih gitu. Startnya bisa jadi ngisi album, kemudian bisa sekolah di luar, itu bisa diceritakan nggak sih? Aku pengen tahu. Iya. Jadi sejak kecil saya aktif di gereja, saya suka musik, dan saya ketemu dengan musik buat gereja yang luar biasa. Jadi saya terpanggil banget setelah belajar banyak musik, ketemu dengan musik gereja yang zaman itu masih, ya kalau nyanyi tuh 2, 3, nah langsung nyanyi tepuk tangan, nggak ada intro, nggak ada apa. Saya ketemu dengan grup musik yang sudah waktu itu sekitar 86 udah main slap bass. Itu lagu gereja loh. Saya terpanggil banget. Gila, ini tempat saya nih. Wah, saya terpacu banget gitu. Nah, kebetulan saya sebelumnya sudah les drum, sudah main drum sendiri, dan sudah bermain musik dengan beberapa. Tapi saya mulai serius itu ketika saya ketemu dengan grup musik. Saya sebut namanya itu The Royal Priesthood. Nah, dari situ saya bermusik, dan disitulah saya dapat kesempatan untuk rekaman. Ya, artinya producing waktu itu nggak banyak. Live recording mungkin yang pertama juga kami, yaitu di Jubilee. Nah, di situ saya nggak main drum itu. Saya main keyboard di situ. Malah main keyboard? Iya. Jadi, saya main keyboard, terus album berikutnya, baru saya main drum. Sungai Sukacita, itu live recording. Sungai Sukacitamu mengalir dalamku. Oh, tahu ya? Tahu kok. Yang main itu. Tahu banget. Jadul banget ya.
Keren. Ya, seperti itu. Nah, setelah itu saya masuk di gereja, saya full time di situ dan saya diapresiasi dengan belajar musik dan production di Kanada waktu itu. Nah, dari situ saya terpanggil. Kalau sebelumnya saya bikin musik, saya main musik sampai sequenceran gitu ya. Hmm. Terus saya kalau rekaman, saya mikir gini, loh, saya di rumah pakai kompo, pakai keyboard, pakai modul yang murah gitu. Saya pilih suara, saya bikin sudah jadi di telinga saya. Masuk studio sudah loading semua suara, waktu itu kan enggak ada di, artinya bukan home recording ya. Kita Ya. pakai stand alone MIDI sequencer waktu itu. Hmm. Harus di loading ke studio, baru di mixing di situ. Dia kerja lama banget, hasilnya kok nggak kayak yang saya mau ya. Padahal saya main udah bagus loh menurut saya. Jadi saya pengen tahu, ini apa nih kok jadi berubah? Padahal dia mixing kan bisa 6 jam, 7 jam satu lagu kan. Satu shift habis cuma utek-utek. Kita nggak ngerti dia ngapain, hasilnya loh kok jadi gini? Padahal dia kerja kayaknya usaha. Kayaknya nggak main-main. Saya mulai tanya, kamu ngapain? Kok bisa begini, gini? Oh mixing gini. Tapi boleh nggak saya ikut mixing? Oh boleh. Tapi karena nggak ngerti, jadi saya cuma ngasih tahu. Kayaknya kok enak begini ya? Apa nggak begini aja? Saya maunya nggak begini, ya cuman gitu aja, barengi orang mixing. Nah setelah itu puji Tuhan saya punya kesempatan untuk belajar. Nah setelah belajar itu saya lebih ke audio. Waktu pulang ke Indonesia, karena teman-teman tahu saya belajar audio, akhirnya semua yang main musik minta saya bantuin di sound. Karena kalau yang pegang sound nggak ngerti musik, mereka komunikasi susah. Jadi saya diminta, nah, teman-teman seperti One Way, Frankie Siombing, waktu itu ya, kebanyakan saya bantuin mereka, GMB dan semua. Jadi akhirnya keterusan deh, jadi akhirnya lupa main musiknya. Tapi nggak bermusik, akhirnya saya lebih ke masterclass, lebih ke production. Karena memang begini, konsep saya, ketika orang belajar musik nih, main musik dari belajar musiknya, belajar komposisi, arrangement, ujung akhir orang belajar musik itu adalah belajar memproduksi suara musik. Yes. Karena musik itu suara. Kamu main keruntelan luar biasa, kalau bunyinya nggak enak didengar, kata orang bilang nggak enak nih, gitu. Tapi kalau kamu main bisa care dengan suara, yang itu adalah audio, kamu main santai, pelan, masuk di lagu, komposisi, enak didengar. Ini musik enak, gitu. Nah, jadi memang ada perbedaan antara kita berlatih drummings, meningkatkan teknik, tapi memakai pada komposisi yang tepat. Nah, itu yang akan berbeda, apresiasi kita. Jadi proses dari main musik, komposisi, arrangement, direkam, di mixing. Nah, itu kan sudah perjalanan yang dari musik ke audio ya. Jadi, ya itu tadi, belajar musik yang paling tinggi nanti adalah belajar memproduksi suara musik. Betul ya? Nah, ini yang tidak mudah, ketika kita rekaman harus dapatkan suara yang paling baik sebelum orangnya main musik, gitu ya. Jadi kalau saya sendiri deh, yang saya suka sebenarnya itu kalau tracking drum. Walaupun saya nggak main sendiri, saya main drum waktu tracking, waktu itu saya nggak ngerti sound malah. Jadi udah semua saya tinggal main. Tapi ketika saya tracking orang, produce suara drum, dari saya mengulik piece per piece toms semuanya, tuning, terus miking, preaming, terus cek suara-suara itu, sampai siap pemainnya main, itu kayaknya lebih lama daripada dia mainnya ya, betul ya? Bener. Kadang-kadang kita nyeting sendiri itu butuh waktu 3 jam untuk dapetin yang benar-benar sesuai dengan materi lagu. Kita perlu waktu 3 jam. 5 menit. Ternyata lagunya 5 menit, yang main drum udah paham materinya, cuma 3 kali take udah selesai. Ya, 3 take paling lama 1 jam lah kalau mau diulik-ulik, dirapi-rapiin ya kan. Kita settingnya 3 jam ya, betul ya? Settingnya 3 jam. Nah, ini semua harus tahu pengorbanan soundman atau sound engineer yang mempersiapkan suara. Kalau orang, ayo sudah cek suine sound check. Nah, berarti Anda tidak memberikan kesempatan kami mencari suara yang terbaik untuk Anda tampilkan, gitu ya. Nah, ini poinnya. Setuju. 86 ya berarti aku ya. Kenapa? Ko Erwin start musik itu 86 ya berarti. 86 itu saya mulai bergabung dengan The Royal Priesthood itu. Saya mulai terinspirasi untuk
profesional di dalam musik rohani waktu itu. Hmm. Sebelumnya ya main di sekolah, kemudian ya belajar, nembak sana nembak sini. Ya, Ya tapi jujur memang zaman aku dulu masih pelayanan di ada gereja di Kalijudan, GBI Jemaat Kasih. Itu ya. di situ pertama kali saya tahu nama seorang Erwin J. Kristanda. Kemudian ketika saya berpindah, saya waktu itu akhirnya bisa pelayanan di GMS Pusat. Di situ pun nama yang sama berucap lagi. Jadi saya jadi banyak pengen tahu ini Erwin ngisi di sini. Kok bisa ya? Padahal kan hitungannya anak Surabaya juga gitu loh. Hitungannya anak Surabaya juga. Dan jujur itu itu salah satu motivasi saya untuk bisa berproduksi sampai saat ini. Cara download plugin bagaimana ya sama cara makainya di DAW. Oke. Plugin itu kan program yang ditancapkan di DAW atau di software rekam. Ada dua macam, yaitu plugin processing, jadi untuk audio. Yang kedua adalah plugin instrumen, jadi menambahkan suara-suara yang kita bisa pakai dalam mengkomposisi musik. Nah, plugin ini ya kalau cari free ya bisa, silahkan berjuang, atau cari teman, atau ya yang resmi bayar ya. Nah, platformnya harus tahu dia masuk di mana, bisa masuk langsung. Jadi ada 3 macam untuk instrumen, bisa standalone, bisa attach ke program tertentu, misalnya ke program apa ya. Ya intinya platformnya harus tahu dia dibuat untuk apa. Begitu. Nah, pemakaiannya kalau yang VST plugin memang dia di-attach secara suara dan dimainkan dengan keyboard controller atau controller yang lain. Tapi kalau yang plugin untuk processing audio itu di-attach di audio recordingnya. Jadi misalnya kalau untuk vokal drum yang umum ya kita pakai kompresor, reverb gitu. Jadi biasanya sih kalau kita pakai satu software DAW itu sudah ada audio prosesor yang standar. Jadi silakan dicobain dulu. Nanti kalau sudah dicoba semua, ada ketidakpuasan karena pengennya berbeda, baru cari plugin yang lain. Yang lain tuh biasanya misalnya plugin kompresor. Kompresor yang terkenal misalnya seperti apa ya, kalau kompresor misalnya mainly kompresor atau apa, drummer. Nah itu kita cari yang membuatkan itu alat bagus secara analog dibuat pluginnya. Jadi kita bisa attach, kita bisa proseskan ke track vokal atau drum yang kita mau kompres atau kita tambah reverb. Ada caranya juga, tapi secara plugin cuma itu aja sih. Kita cari pluginnya, kita tancap ke track yang kita mau proses. Ini ada pertanyaan berikutnya dari Memel Ziao. Ko Erwin, halo, mau tanya kalau mau record dari drum elektrik apa harus pakai K-Plug atau ada cara lainnya? Iya, jadi begini, platform rekam itu yang benar secara audio kan masuknya ya ke media rekam yang utama adalah laptop ya, artinya dia memakai software. Nah, software ini menerima suara dari orang bilang sound card. Sound card itu terlalu simpel kalau disebut sound card karena proses kerja dia sebenarnya adalah menerima signal analog di-convert menjadi digital untuk bisa diproses di komputer. Jadi namanya ADC atau analog to digital converter. Kemudian alat itu juga merubah data digital diproses menjadi analog lagi dan dimunculkan di suara. Ada orang yang recording pakai mixer. Nah, tapi gimana caranya supaya suara jadi track? Oke, jadi mixer itu untuk live dia mencampur suara untuk keluar di misalnya output utama adalah stereo, main out. Tapi sekarang ada mixer yang berfungsi sebagai audio interface atau converter tadi. Jadi kalau mixernya misalkan 8 channel, dia bisa ngirim 8 track ke mixer.
yang namanya multi-track recording. Jadi nanti masuk ke laptopnya, masuk ke software rekamnya menjadi 8 track terpisah. Jadi ada yang mixer atau interface itu cuma 2 input, outputnya 2. Jadi mixernya kalau sederhana, input berapapun keluarnya 2 stereo. Tapi yang bisa multi-track recording, masing-masing channel akan masuk ke masing-masing track. Jadi kalau 8 input, outputnya 8 juga ke laptop begitu, ke software rekamnya. Saya melihat Deva ini antara musician, pemain drum yang bagus, kemudian dia ternyata masuk ke recording, berarti dia menjadi audio man juga. Nah, kesenjangan atau satu jembatan yang penting nanti itu namanya producing, atau orangnya disebut producer. Jadi di satu album rekaman, kalau ditulis artisnya siapa, yang ditulis artisnya. Padahal yang kerja keras itu adalah produsernya. Jadi saya dari dulu membiasakan diri, kalau ada album bagus, lagu bagus, saya cari yang bikin siapa nih, gitu ya. Nah, produser itu adalah orang yang memastikan atau dia yang tahu bahwa dari nol belum ada jadi musik lagu yang kita dengar, dia yang tahu duluan nantinya akan jadi seperti apa. Maka dia akan mencapai itu. Jadi kalau dia dikasih satu lagu, dia bayangkan lagu nanti seperti apa, intronya gimana, stylenya gimana. Maka dia akan memilih arrangernya, dia memilih penyanyinya. Kadang-kadang kalau dari artis, berarti artis ini disesuaikan ke lagunya, dan kemudian music arranger itu memberikan aransemen musik yang sesuai dengan cara menyanyi artis ini. Yang menyatukan itu semua namanya produser. Jadi nanti produser akan bilang, arrangementnya bikinin seperti ini nih, gitu. Nanti nyanyinya kayak gini ya, itu namanya vocal producer. Kemudian dia ngasih tahu si recording, saya pengen soundnya kayak gini ya nanti ya, gitu. Setelah selesai dia kasih tahu ke mixing engineer-nya, saya mau mixnya hasil akhirnya seperti ini. Nah, produser ini penting banget gitu. Walaupun masing-masing ada ya, music producer, vocal producer, terus mix engineer itu sebuah producing tapi di audio juga. Bahkan juga kalau saudara tahu foreplay, semua kayaknya tahu ya, kalau orang musik pasti tahu foreplay. Foreplay itu 4 orang, startnya adalah drumsnya Harvey Mason, bassnya Nathan East, kemudian keyboardnya atau pianonya Bob James, gitarnya Lee Ritenour ya ngomongnya ya. Nah itu kalau kita lihat di album pertamanya si Foreplay, dia tulis, thanks to Don Murray, you are the 5th member of Foreplay. Loh, dia 5th member of Foreplay. Foreplay wonge papat tapi dia 5th member. Kenapa? Karena yang menemukan atau yang membentuk Foreplay itu Don Murray. Don Murray ini adalah seorang recording engineer, tepatnya mix engineer yang banyak mengerjakan jazz. Jadi dia kenal karakter masing-masing pemain dan dia yang memulai Foreplay. Otomatis dia yang produce semuanya tuh. Lagunya cari yang kayak gini. Makanya lagu-lagu Foreplay kadang-kadang bukan lagu baru. Seperti Restoration, terus Westchester Lady. Itu semua lagu-lagunya Bob James yang menurut Don Murray itu cocok dimainkan secara Foreplay, begitu ya. Jadi akhirnya si Don Murray ini disebut the 5th member of Foreplay. Lucu juga ya. Padahal dia kerjanya ngerekam dan nge-mix. Tapi produser, kalau mix engineer itu produsernya, itu menurut saya paling keren tuh. Karena dia yang tahu mesti ya seperti bagaimana ujung akhir dari lagu, hasilnya, dan dia yang masak. Waduh. Kalau produsernya bukan mix engineer, biasanya dia cuman memberitahu, minta, nggak cocok suruh revisi, begitu kan? Tapi kalau dia ngerjakan sendiri, dia yang masak sendiri, ya sesuai dengan apa yang dia mau. Deva ini iya, cuman saya tadi kasih masukan, saya pikir menyimpulkan seorang Deva itu dari musisi ke recording engineer. Saya bilang kalau kebutuhan yang lebih lengkap namanya produser. Jadi produser itu tugas yang menyatukan, yang menjembatani antara record to mix. Itu menurut saya. Jadi record itu bisa dikerjakan oleh recording engineer.
mixing dilakukan oleh mix engineer. Tapi kalau nggak ada produser di dalam lagu itu, dalam produksi itu, akan terjadi kesenjangan. Di mana saya ingat waktu tahun saya mulai pulang dari sekolah itu, kalau tracking drum, itu orang pakai drum sebagus apapun, sama si mix engineer tuh di replace semua tuh suaranya. Jadi drumnya drum mesin semua gitu. Nah, itu yang menurut saya waktu itu sayang banget. Karena nggak ada yang kerjain producing drumnya. Nah, di situ saya waktu itu hampir sering banget ke Jakarta, cuma tracking drum dan pulang. Setelah drum masuk semua, pulang saya. Begitu. Ini yang sering terjadi, saudara. Teman-teman, kalau pemain drum itu jarang banget memperhatikan suara drumnya. Karena dia memperhatikan teknik, musik, dan cara memukul saja. Sehingga dia nggak tahu bahwa suara drumnya itu tidak maksimal. Begitu. Nah, jadi ada satu hal yang penting dalam main drum, yaitu tuning drum, dan kemudian memastikan bahwa suara drum itu bisa diproses dengan baik oleh sound reinforcement atau sound systemnya begitu. Jadi kerjasama dengan sound system untuk menghasilkan suara drum yang baik. Itu start dimulai oleh cara memukul drum. Jadi kalau mukulnya udah bagus, kita lebih mudah memproduksi suara drumnya. Yang kedua, peralatannya. Peralatan itu dari drums yang tadi Deva sedang menjelaskan gearsnya, di mana kayu itu penting, skin atau headnya itu juga penting. Setelah itu, drumnya sudah enak, baru kita mempercayakan suara itu diambil oleh mikrofon. Mikrofon itu membutuhkan satu adalah mic choice. Microphone choice. Jadi memilih mikrofon yang paling tepat untuk kebutuhan suara tersebut. Yang kedua, miking technique. Miking technique itu ada beberapa. Yang pertama adalah positioning. Jadi meletakkan mikrofon itu nggak asal taruh terus suara pasti enak kalau mic-nya bagus. Enggak. Dan di studio kita juga akan melakukan sedikit eksperimen. Kalau kita sudah pengalaman, eksperimennya nggak usah banyak-banyak. Karena tahu spot ini pasti juga suaranya begini. Tapi kalau kita lagi belajar, tracking drum, ambillah waktu yang panjang, jangan tracking dulu. Tapi belajar cari suaranya dulu. Posisi mic di sini, jarak segini, pukul, dung, direkam. Terus didekatkan, angle-nya kemana. Kemarin ada yang tanya nih, kapan ya ada yang tanya bahwa yang betul posisi mic ini kemana? Saya sampaikan yang paling bagus adalah dia bisa mendapat suara langsung impact atau pertemuan antara stick dengan skin. Pukulan pertama itu ada impact suara dan dynamic yang terbaik. Jadi mic-nya nggak harus ngarah ke situ. Cuman karena kalau kita rental, biasanya mic itu ditaruh sedekat mungkin di ring. Supaya apa? Supaya mic-nya nggak kepukul sama pemain. Kalau pemainnya nggak biasa main presisi, maka akan kepukul tuh mic-nya. Seperti itu. Jadi, microphone drums, baru kemudian masuk ke preamming. Nah, ini sudah urusannya sound engineer, bukan urusannya pemain drum lagi. Pemain drum hanya sampai posisi mic yang dijaga. Ini saya sering lihat ya, untuk pemain drum, tips saja, atau perhatikanlah, ketika Anda memasang gear saudara, pasang snare, pasang cymbal, head, kadang-kadang mic-nya digeser, pluk, karena dia mau masang, ganggu tuh mic-nya. Tapi begitu selesai, begitu sudah tancap, langsung pukul, cetak, cedung, mic-nya posisinya nggak tahu, nggak diperhatikan. Nah, soundman-nya pusing, ini suara kok tipis, nggak fokus, ternyata mic-nya mencong, nggak sesuai dengan positioning-nya. Jadi mic, teknik kedua adalah, miking teknik itu adalah positioning. Setelah positioningnya dapat, itu the best, itu ada hubungan dengan preamming. Jadi mana kita mengatur preamp pengambil suara. Preamp itu adalah alat sesudah mikrofon. Jadi mikrofon tergantung sama preampnya juga. Mic bagus, capturing bagus, preampnya enggak dorong, ya enggak keluar suaranya. Jadi sesuaikan positioning mikrofon dengan besaran pembuka preamp. Preamp itu apa sih? Preamp itu kalau di mixer gain yang paling atas itu. Itu namanya gain preamp. Itu yang menentukan suara mikrofon untuk
maksimal masuk ke tracking recording kita. Begitu. Termasuk kalau kita live, sama. Kita harus menentukan gain preamp seberapa yang paling tepat untuk bisa diproses selanjutnya dicampur dengan yang lain. Itu namanya gain structure. Itu standar untuk orang audio ya. Ya ini sekali lagi preference dan subjektif, tapi kesimpulan dari apa yang saya kerjakan selama ini sebagai musician, producer, dan sound engineer.